Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Razak Asidiki Zuhri, NIM 200605110081. Akan memaparkan jawaban dari UAS Matematika Diskrit. Pertanyaan pertama, ada 3 buah program yang telah dianalisa kompleksitasnya. Program pertama memiliki kompleksitas big O n kuadrat. Program 2 memiliki fungsi omega n kuadrat. Program 3 memiliki kompleksitas theta n kuadrat. Program manakah yang paling baik? Jelaskan alasannya. Jawaban saya yaitu kompleksitas dari theta n kuadrat. Kenapa? Karena dari soal sudah diketahui kompleksitas dari ketiga program tersebut dan bernilai sama. Maka yang paling digunakan adalah program 3 yang memiliki kompleksitas theta n kuadrat. Karena paling bagus untuk mendeskripsikan algoritma dan memenuhi 2 fungsi. Sehingga seimbang antara batas atas dan bawah yaitu n kuadrat. Akan tetapi kurang populer karena susah dalam mencari nilai yang dua-duanya memenuhi fungsi kecuali yang fungsinya polinomial. Ini grafik dari upper bound atau kita bisa sebut dengan big O. Ini adalah dari lower bound dari big omega. Dan yang ini adalah dari big theta. Di sini kita bisa lihat jika big O dia akan mencari batas maksimal di fungsi ini di atas dari nilai n atau running time. Tetapi big O ini bisa kita lebih atas lagi, lebih melebihi batas maksimal lagi. Makanya itu membuat big O ini kurang bagus. Tetapi big O sangat populer digunakan. Kemudian yang big omega, kalau big omega ini dia mencari batas minimal yang mendekati dari running time. Jadi, tetapi dia masih bisa di bawahnya lagi yang menyebabkan dia kurang akurat dan jarang dipakai. Tetapi dari fungsi soal kompleksitas n kuadrat, kita memilih big theta karena dia mempunyai batas maksimal dan batas minimal yang menyebabkan dia paling akurat dan paling baik digunakan. Soal kedua, dalam materi tree dan graf, apakah yang membuat tree dan graf berbeda? Jelaskan dan berikan contohnya. Jawaban saya, ini langsung saja saya jelaskan satu persatu. Perbedaan pertama yaitu tree memiliki struktur hierarkis. Maksudnya di sini dia mempunyai parent child. Jika graf memiliki struktur model jaringan yang hanya terdiri dari node dan edge. Yang kedua yaitu memiliki root. Root apa? Kalau dalam tree, root adalah nenek moyang atau simpul pertama. Tapi dalam node, dia hanya berupa item dan edge. Tidak ada istilah root. Perbedaan ketiga, dalam tree, dia hanya bisa searah atau istilahnya sejalur dalam path-nya. Jadi hanya bisa ke parent and child. Parent and child. Dalam graf, kita bisa balik, terserah. Makanya itu nanti akan jelaskan selanjutnya. Perbedaan keempat yaitu tree memiliki level dan height. Tapi graf tidak mempunyai. Karena kompleksitasnya lebih sulit. Perbedaan yang kelima. Dalam tree tadi, dia hanya bisa searah yang menyebabkan dia tidak memiliki loop atau loop ganda.
Tetapi beda dengan graf dapat memiliki loop dan loop ganda. Contohnya seperti ini. Untuk loop ganda, loop sendiri. Perbedaan yang keenam yaitu pertama, tree menggunakan teknik prefix, infix, dan postfix. Prefix itu kita melihatnya dari tambah, kemudian dikali 2 dan 3, kemudian dibagi 8 dan 4. Jika infix dari kiri 2 dikali 3 ditambah 8 dibagi 4. Jika postfix maka 2 dan 3 dikali 4 dibagi ditambah. Kemudian yang graf memiliki teknik DFS dan BFS. BFS itu adalah DFS adalah deep first search atau mendalam, dilakukan secara mendalam. Dilakukan secara mendalam. Jadi pertama kita masuk ke V3, awalnya di V3, kemudian menuju ke V2. Dari V2 ada V1 dan V4, V1 berhenti, kemudian lanjut ke V4, V4 lanjut ke V5, dan V5 dia telah berhenti situ. Kemudian kalau BFS, pertama V5, pertama V3, V3 ke V2, V2 kembali ke V1, kemudian ke V4, V4 ke V5, V5 kembali lagi ke V4, V4 ke V3, V3 berhenti. Seperti itu. Kemudian contoh dari tree yaitu dalam struktur organisasi sebuah data, sebuah perusahaan. Kemudian kalau graf, contohnya peta. Seperti ini. Nomor 3. Menentukan kompleksitas algoritma. Jawaban saya dari pertanyaan ini menggunakan notasi Big O. Nah, kita analisis persatu persatu dari sum 0, IN sama dengan 0, J sama dengan 0, JR sama dengan 0. Dia semuanya bernilai maksimal dari Big O-nya adalah 1. Karena sum sama dengan 0, nilai maksimalnya adalah 1. Kemudian jika for di sini, for I kurang dari N, dia kan Big O maksimalnya adalah N, karena nilai maksimalnya belum diketahui atau maksimalnya adalah N. Sama seperti sum ini dan ini. Kemudian dari algoritma kedua. Nah, di sini dapat disimpulkan jika algoritma ini nilai maksimalnya Big O-nya N. Nah, for di sini tetap sama Big Omega N. Dan ini ada nested loop atau bisa disebut dengan perulangan dalam perulangan. Dia juga N. Big O sama dengan N maksimalnya. Tetapi nanti hasilnya akan dikalikan yang menjadikan Big O N kuadrat. Terus di dalamnya tetap menjadi Big O nilai maksimalnya N. Sama ini juga N. I sama dengan N. Hasilnya nilai maksimal dari algoritma ini Big O N kuadrat, dan hasil dari kedua ini nilai maksimalnya adalah Big O N kuadrat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.